wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Sana sebagai sekretaris manusia dan mengucapkan. Sebelumnya kami mohonkan izin Bapak Kepala Badan kami berkaitan dengan agenda yang lain, Pak. Izin saya di sini selaku salah satu kasubit anggaran belanja di BPKA di bidang anggaran belanja. Kebetulan ini juga ada teman saya di anggaran belanja juga, Mas Irman. Ini juga kasubit anggaran belanja hanya bidangnya saja di bidang perekonomian. Mungkin sedikit kami sampaikan, nanti menyusul mungkin Pak Aris nanti bisa rawat ya Pak Besarnya. Kalau dari sisi dari penganggaran untuk efisiensi ini memang telah dilakukan tindak lanjut atas Impres 1 2025. Jadi mungkin bisa kami sampaikan bahwa efisiensi ini dilakukan karena memang ada Impres 1 2025 yang tertanggal 22 Januari 2025. Jadi Impres ini diamanatkan untuk melakukan efisiensi beberapa hal, tetapi beberapa hal yang efisiensi itu tidak akan berdampak pada capaian kinerja. Jadi mungkin sudah disampaikan juga pada jawaban Pak Gubernur kemarin terkait perubahan APBD 2025. Menurut Pak Aris bahwa strategi yang dilakukan adalah dengan penyesuaian belanja yang tidak berpengaruh terhadap target capaian indikator kinerja tahun 2025. Kenapa demikian? Karena efisiensi ini hanya yang bersifat seremonial. Ada juga yang bersifat kajian-kajian yang mungkin belum begitu singkat. Kemudian ada FGD mungkin tetap dilakukan, tetapi hanya mekanisme saja nanti yang kita lakukan perubahan. Jadi mungkin kemarin FGD touring semua, kemudian kita melakukan efisiensi hanya cara mekanismenya saja, bisa hidup, bisa berubah seperti itu. Kemudian pengurangan belanja ini juga hanya yang bersifat pendukung. Jadi pendukung itu lebih ke output yang memiliki output yang mungkin tidak berdampak begitu besar terhadap aktivitas kegiatan tersebut. Nah, mungkin dari kami itu yang telah kami lakukan dengan Impres itu, Impres 1 2025, kami sudah menindaklanjuti dengan SE bersama, dan SE bersama ini surat edaran untuk OPD untuk melakukan efisiensi. Dan dasarnya selain Impres 1 2025, ini juga telah ada KMK dari kementerian. Jadi efisiensi yang dilakukan dari pemerintah pusat itu apa saja, kemudian besarnya berapa, itu ada di KMK. Kemudian efisiensi tersebut kami tindak lanjuti dengan perubahan penjabaran. Jadi yang telah kami lakukan efisiensi yang diamanatkan dalam Perpres 1 2025 dan kemudian ditindaklanjuti dengan KMK 29 2025, kemudian dari Pemda juga sudah mengeluarkan SE untuk melakukan efisiensi, itu sudah
ditindaklanjuti dengan perubahan penjabatan dan dipastikan tidak akan mengurangi capaian kinerja. Efisiensi itu untuk apa saja? Kemudian dari efisiensi tersebut memang ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang tidak dilakukan efisiensi, kemudian dari efisiensi itu ada yang dialihkan itu ke kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Nah, itu mungkin yang diutamakan dari pengalihan efisiensi tersebut. Dan lumayan besar juga efisiensinya untuk Pemda DIY ada sekitar 265 kegiatan ya. Itu ada yang dari dana keistimewaan, maupun dana emak, maupun dana nasional. Mungkin sementara cukup itu yang sewu ini kami tidak ada paparan ya, tidak ada paparan. Nanti mungkin lebih jelas dan detailnya akan disampaikan Bapak Panglima Pati. Mungkin kalau dari BPKA cukup seperti itu. Intinya dari BPKA menyampaikan bahwa efisiensi itu tidak akan berdampak pada capaian kinerja. Kemudian efisiensi sudah dilakukan dengan melakukan perubahan penjabaran, perubahan penjabaran yang sudah dilakukan di bulan Maret. Jadi impresnya di bulan Januari, kemudian kita lakukan perubahan penjabaran di bulan Maret. Dari efisiensi itu sudah insya Allah sudah memenuhi. Mungkin ada nanti diperlukan data-datanya, mungkin bisa menyusun Bapak Ibu. Jadi intinya dari kami sudah melakukan tindak lanjut itu. Kemudian nanti jika ada dokumen-dokumen yang misalnya diinginkan atau yang akan diminta, bisa juga di-download di CDH Biro Hukum Pemda di Sekda Pemda itu ada di